Seseorang itu tergantung agama temannya. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Kata Nabi, maka hendaklah perhatikan dengan siapa engkau berkawan. Sebab hadirin jemaah yang Allah muliakan, kita ingin pertemanan yang dibingkai di dunia ini juga kelak sampai di akhirat, bukan hanya sekedar pertemanan. Kalau hanya sekedar berteman, banyak orang hari ini berteman tapi temannya entah siapa saja. Kita ingin kawan kita di dunia juga kawan kita di surga. Itulah yang kita harapkan di dunia ini. Sebab sependosa apapun kita hari ini, tetap kita berharap matinya adalah husnul khotimah. Seluruh jamaah Jumat yang hadir pada siang hari ini, kalau ditanya kau ingin masuk surga atau masuk neraka, kita akan jawab kita ingin masuk ke dalam surga. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi nabi'il ulumi wal hikam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ibadallah, usikum wa iyaya bi nafsi bittaqullah. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah di siang hari yang mulia ini. Allah berikan kita nikmat bisa beribadah kepada Allah. Ini nikmat yang sangat istimewa, maka bersyukurlah kepada Allah. Mudah-mudahan Allah tambah nikmat bisa duduk istiqomah di majelis-majelis yang mulia. Bersolat kepada Nabi Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan dengan istiqomah bersolawat di yaumil akhir nanti, jamaah yang hadir dikenali Nabi wajahnya satu persatu sebagai umat yang layak mendapatkan syafaat. Dari mimbar yang mulia, khatib mengingatkan diri khatib sendiri dan seluruh jamaah untuk istiqamah meningkatkan takwa kita kepada Allah biimtisali awamiri wa jitinabi nawahi, dengan konsisten melaksanakan apa yang telah diperintahkan Allah dan menjauhi semua yang telah dilarang Allah Subhanahu wa taala. Jemaah Jumat yang Allah muliakan, adapun judul khutbah singkat kita pada siang hari yang mulia ini, pentingnya memilih kawan yang soleh. Hadirin jamaah Jumat yang Allah muliakan, ada orang bertanya, seberapa penting rupanya berkawan dengan orang yang soleh itu? Bukankah kita harus berkawan kepada semua orang dalam konteks kenegaraan, dalam konteks umum? Mungkin kita boleh berkawan dengan siapapun jamaah, tapi kalau kau ingin kawanmu juga bisa kelak memberikan pertolongan kepadamu di akhirat, maka berkawan tak boleh hanya sebatas berkawan. Maka engkau harus memilih kawan yang kelak kawan itu bisa mendoakanmu, bisa menarik tanganmu masuk ke dalam surga. Hadirnya Allah muliakan, maka Rasulullah SAW dalam hal ini juga pernah menyampaikan dalam sebuah hadis riwayat Abu Daud. Kata Rasulullah, al-mar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu tergantung agama sahabatnya. Seseorang itu tergantung agama temannya. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Kata Nabi, maka hendaklah perhatikan dengan siapa engkau berkawan. Sebab hadirin jamaah yang Allah muliakan, kita ingin
pertemanan yang dibingkai di dunia ini juga kelak sampai di akhirat, bukan hanya sekedar pertemanan. Kalau hanya sekedar berteman, banyak orang hari ini berteman tapi temannya entah siapa saja. Kita ingin kawan kita di dunia juga kawan kita di surga. Itulah yang kita harapkan di dunia ini. Sebab pendosa apapun kita hari ini, tetap kita berharap matinya adalah husnul khotimah. Seluruh jamaah Jumat yang hadir pada siang hari ini, kalau ditanya, kau ingin masuk surga atau masuk neraka? Kita akan jawab, kita ingin masuk ke dalam surga. Tapi kita ingin, kita masuk surganya bersama-sama, bareng-bareng, berkelompok, tidak sendiri-sendiri. Itulah kenapa kita disunahkan untuk selalu berjamaah, selalu bersatu, wa tawasaw bil haq, wa tawasaw bis sabr. Hadirnya Allah muliakan. Kalau engkau sadar engkau belum soleh, kalau engkau sadar imanmu masih tipis, kalau engkau sadar dosamu masih banyak, maka cepat-cepatlah cari sahabat yang soleh, cari kawan yang baik, yang berilmu. Sebab apa? Sebab merekalah nanti yang bisa salah satunya memberikan syafaat pertolongan. Hadirnya Allah muliakan. Maka Ibnu Qudamah, seorang ulama besar bermadzhab Hambali, juga pernah menyampaikan di antara ciri sahabat yang diutamakan, yang perlu kita temani, di antara akhlak sahabat itu adalah akilan, cari kawan yang berakal. Apa makna kawan yang berakal? Carilah kawan yang cerdas. Apa makna kawan yang cerdas? Makna kawan yang cerdas berdasarkan makna yang disampaikan oleh hadis Rasulullah SAW, orang yang cerdas itu adalah orang yang mampu menekan hawa nafsunya dan mempersiapkan amal bekal untuk mati. Itulah kawan yang cerdas. Kalau ada kawan yang dia cari adalah dunia sampai matinya dunia, tinggalkan kawan yang demikian, karena kelak tanganmu akan tertarik olehnya. Di dalam kitab taklim disebutkan betapa banyak kawan yang soleh, sebab salah pilih kawan akhirnya terjumus dalam kemaksiatan. Hadirnya Allah muliakan. Maka carilah kawan yang berakal, sebab akhir zaman banyak manusia-manusia yang tak berakal. Kenapa disebut tidak berakal? Karena akalnya hanya tertuju dan tertumpu pada dunia. Kawan yang kita harapkan adalah kawan yang mau mengingatkan kita, yang mau menasihati kita. Kalau ada kawan yang membiarkanmu dalam kemaksiatan, itu bukan kawan. Dia adalah kawan yang berbentuk lawan. Tapi kalau ada kawan yang mulutnya nyinyir, mari hadir majelis taklim, mari kita ramaikan majelis taklim, ayo duduk ada tabligh akbar, cerewet mulutnya, itulah kawan yang sejatinya kelak akan memberikan pertolongan. Kadang kita tertipu dengan manusia yang membiarkan kita dalam kemaksiatan. Inilah kawan yang tidak cerewet, inilah kawan yang elok kata kita, tapi pada hakikatnya sebenarnya dia sedang membiarkan kita agar perlahan terjerumus ke dalam neraka. Jemaah Jumat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di antara faedah duduk bersama orang-orang soleh, berkawan bersama orang-orang yang soleh, ada satu faedah yang tertuang di dalam kitab Al-Fawaidul Mukhtarah. Ada asar yang disebutkan dalam kitab ini, ruya fi ba'dil asar, disebutkan ada sebuah cerita dalam sebuah asar bahwa kelak di hari kiamat, saat Allah menghisap seorang hamba, adalah hamba yang akan dihisap. Ketika hamba ini dihisap, ditimbang amalnya, ternyata lebih banyak amal buruknya ketimbang amal baiknya. Lalu Allah perintahkan kepada Jibril untuk bawa dia lempar ke neraka. Tapi ketika sebelum dilempar ke neraka, Allah bilang kepada Jibril, yaqulullahu ta'ala li Jibril alaihissalam, adrik ibadi. Jibril,
sebelum orang itu dilempar ke dalam neraka, tolong engkau cek dulu siapa orang itu, bagaimana amalnya. Tanya dia, atas apa aku bertanya kepadanya? Tanya atas, pernah tidak hal jalasa fi majlisi alim fid dunya fa aghfir lahu bi syafaatihi. Coba tanya, pernah tak dia duduk di majelis ilmu bersama orang-orang alim? Kalau pernah, maka aku akan ampuni dia asbab dia berkumpul dengan orang soleh itu. Ditanyalah orang tadi, pernah tak kau duduk di majelis ilmu, di majelisnya para ulama? Ditanya, apa jawaban dia? Majalastu, saya tak pernah duduk bersama orang alim di majelis ilmu. Lalu kata Jibril, ya Rabb, anta a'lamu bihali abdik. Ya Allah, kenapa lagi aku mesti bertanya? Kau kan tahu ya Allah tentang hambamu ini. Allah bertanya, bukan Allah tidak tahu. Ada banyak ayat dalam Al-Quran Allah bertanya. Allah ingin menunjukkan sebuah pelajaran. Allah bertanya, bukan dia tidak tahu. Allah itu maha tahu. Dia ingin kasih tahu kepada manusia supaya manusia ini tahu. Pernah tak dia duduk? Kata Jibril, tak pernah ya Allah. Lalu Jibril bilang, kau kan tahu ya Allah, nggak usah tanya-tanya lagi lah ya Allah. Tanya lagi, kata Allah, sebagai pelajaran untuk kita hari ini. Lalu ditanya lagi soalan yang kedua, hal ahabba aliman. Tanya, apakah dia itu cinta ulama? Dia cinta tidak dengan ulama-ulama kita? Lalu dia ditanya, fayaqulu la, ya Allah tidak. Dia jawab, dia tidak mencintai ulama. Lalu kata Allah lagi, tanya lagi, coba, hal jalasa ala ma'idatin ma'a alim. Pernah tak dia satu majelis makan bersama ulama? Ditanya, lalu jawabannya sama, tidak. Lalu ditanya lagi, an ismihi wa an nasabihi. Tolong tanya, namanya sama enggak dengan nama orang soleh, nama orang alim? Hadirin yang Allah muliakan, ternyata persoalan nama juga kelak. Kalau nama kita sama dengan nama ulama, nama orang soleh, kelak kita masih dapat syafaat dari itu. Kata orang, apalah arti sebuah nama? Nabi menyampaikan 3 hak anak diantaranya ketika dia lahir, kasih nama yang maknanya baik. Maka jangan memandai-mandai memberi nama seorang anak. Tanya kepada ulama kalau kau tidak tahu. Tanya namanya, ternyata namanya tidak sama dengan nama ulama. Tanya tentang nasabnya, ditanya lagi orang ini yang tadi harusnya dilempar ke neraka ini. Apakah nasabnya nasab mulia, keturunan kiai, keturunan ulama? Ditanya, ternyata tidak. Lalu akhirnya Allah bilang, khudh biyadih wa adkhilhul jannah. Ambil tangannya Jibril, bawa masuk dia ke dalam surga. Sebab apa? Namanya tidak nama ulama, tak pernah duduk di majelis ilmu, tidak mencintai ulama, tak pernah ngumpul makan bareng dengan para ulama, nasabnya nasab bukan orang baik. Tapi kenapa dia dimasukkan dengan orang-orang yang layak masuk ke dalam surga? Ternyata jawabannya, kenapa dia masuk? Fa innahu kana yuhibbu rajulan kana dzalika ar-rajul yuhibbu aliman fayughfiru lahu bi barakatihi. Masukkan dia ke dalam surga. Apa sebabnya jamaah yang Allah muliakan? Sebab dia berkawan dengan orang yang berkawan dengan ulama. Ada orang yang berkawan, lalu kawan itu berkawan dengan ulama. Asbab itu ternyata pun seseorang itu masih dapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita maknakan hari ini, jamaah hadir ini datang ke majelis ilmu sebab ada pengurus yang mengundang kita. Pengurus itu berkawan dengan ulama, berkawan dengan UAS, berkawan dengan orang-orang soleh. Bisa jadi dengan hadirnya jamaah berduduk bersama di majelis orang-orang soleh ini, besok kita dapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang Allah muliakan, akhirnya kesimpulan khutbah singkat kita pada siang hari yang mulia ini, lihatlah, ternyata duduk dengan orang-orang soleh
bersahabat dengan orang-orang soleh akan memberikan keuntungan bagi kita. Tidak hanya keuntungan di dunia, tapi sampai ke akhirat. Kalau keuntungan dunia ini sudah banyak, kawan yang mengajak bisnis banyak, kawan yang mengajak untuk dunia banyak. Tapi coba pikirkan hari ini, siapa agaknya kelak kawanmu yang akan menarik tanganmu masuk ke dalam syurga? Itu yang mesti kita pikirkan. Amal kita belum banyak, dosa yang begitu banyak, zikir kita masih sedikit. Tolong pikirkan. Maka salah satu jalannya adalah carilah kawan-kawan yang soleh. Sebab sekali lagi, kawan yang solehlah kelak yang akan mengingatmu saat engkau mati. Kawan yang duduk di warung kopi belum tentu kawan yang baik. Kawanmu bisnis hari ini belum tentu kawan yang soleh. Kawan yang duduk di tongkrongan belum tentu akan ingat engkau saat engkau nanti sakaratul maut. Tapi kawan yang mengingatkanmu, Allahu Akbar, masuk salat 5 waktu. Ada majelisinmu kau diingatkan. Itulah kawan-kawan yang kelak akan datang dan menghadiri takziah di rumah kita. Hadirin jemaah yang Allah muliakan, mudah-mudahan khutbah yang singkat ini memberikan iktibar pelajaran kepada kita. Di akhir zaman yang semakin berubah begitu cepat ini, kita perlu kawan yang bisa kita ajak bergandengan menuju kebaikan. Bukan lagi tentang dunia, sebab berlomba untuk dunia sudah ada dulu pemenangnya, namanya Korun. Tak mungkin kita bisa menang melawan Korun. Tapi hari ini kita ingin menang dalam ketaatan. Masih banyak yang kalah hari ini oleh dunia. Mudah-mudahan kita terselamatkan dengan adanya sahabat-sahabat yang soleh. Di mana kita dapat temui sahabat yang soleh itu? Orang-orang yang masih istiqomah mau menuju masjid, menuju rumah Allah ini. Itulah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bermanfaat. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Aqulu qouli hadza innahu huwal ghafurur rahim. حمدا بلا غاية، الشكر بلا نهاية، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. قال تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا مجيب الدعوة ويا قاضي الحاجات. اللهم انصر الإخواننا المجاهدين في فلسطين، دمر أعداءك أعداء الدين واهلك الكفرة والمشركين. اللهم صح أجسادنا وقض حاجاتنا واكثر أموالنا وحببنا للناس أجمعين وتباعد العداوة. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوا الله من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.